Saya katakan hari ini bahwa Tuhan gak jauh. Dia ada di samping kita. Amin. Asal agar kita gak egois saja. Tuhan kenapa saya? Banyak orang bilang, Tuhan kenapa saya? Rasa egois kita membuat kita hilang intimasi kita dengan Tuhan. Kita kehilangan hubungan dengan Tuhan karena kita egois. Dari egois itu melahirkan kesombongan, ketidakmengertian, ketidakpekaan kepada Tuhan. Benar. Sehingga kita Ya. nggak tahu Tuhan itu seperti apa. Nggak tahu maunya Tuhan seperti apa. Jadi mungkin saya potong juga nih bro. Jadi kalau bicara egoisme itu kan dasarnya itu semuanya kan it's all about me. Yes. Lalu kan bagaimana dengan gue nih gitu Ya. kan. Jadi kalau kita mendahulukan selalu yang utama gue, artinya bahwa memang yang itu Tuhan katakan tadi, ya, engkau tidak akan mendengar aku. Ya. Karena yang kamu utamakan bukan aku tapi dirimu sendiri. Yap. Dan ini menurut saya ini pesannya sangat luar biasa loh ya. Ya. Karena masalah self importance itu buat kita manusia itu memang kita daging. Ya. Ya, dan kita biar bagaimanapun ada kekuatan dalam tubuh kita yang selalu akan bilang, bagaimana dengan gue? Ya. Apa untungnya buat gue? Kan gitu kan. Jadi memang ini sesuatu yang bukan aja Ronald yang dia menghadapi itu, tapi saya menghadapi itu, Dok Bam juga ngadepin itu. Artinya memang kita harus bisa mengalahkan rasa itu, baru kita bisa masuk dalam hadirat Tuhan. Yap. Dan ini mesti kita belajar, Ronald. Ya, enggak sesuatu yang besok langsung kayak kita balik tangan tuh kita bisa berubah, tapi kita harus maksa diri kita untuk selalu mengatakan, engkau yang diutamakan, aku. Engkau tambah besar, aku yang tambah kecil. Kan gitu ya, harusnya kan seperti itu. Tapi kan selama ini kan buat kita mungkin pengajaran kita atau kita kadang-kadang sharing sama teman itu kan hanya sebagai klisenya aja gitu yang kita ngomongin, tapi kita tidak melakukan itu. Iya, benar. Tapi hari ini Ronald bicara seperti itu juga menyentak saya. Yes, kalau kita nggak bisa berubah seperti itu, kita tidak bisa masuk dalam the real presence of God dalam hidup kita. Ada lagi satu pertanyaan nih Ron. Jadi waktu pertama saya melihat kesaksian Ronald itu di bulan Desember itu ada teman yang kasih saya tuh waktu WhatsApp. Waktu Ronald mengatakan saya tidak panggil Tuhan itu Tuhan, Yahweh, Elohim atau Yesua gitu ya. Tapi saya panggil Aba Bapa tuh saya langsung nangis. Kenapa saya nangis? Karena itu menggambarkan sosok Bapa yang sebenarnya buat kita. Yes, benar. Makanya akhirnya saya bisa bikin sesuatu yang saya mau persembahkan buat Tuhan dan juga saya akan share sama Bro Ronald nanti kan gitu. Tapi intinya bahwa saya tuh nangis waktu mendengar kamu bilang, ya Abba, ya Bapa. Karena itu adalah sesuatu yang real, yang sosok Tuhan yang sebenarnya itu adalah Bapa untuk kita semua. Oke, balik lagi ke cerita lo. Jadi itu gimana caranya tiba-tiba kemudian dari surga check out lagi tuh masuk ke bumi nih. Udah check in dengan sebetulnya pasti lu gak mau balik lagi dong. Orang yang pernah ngerasain suasana seperti Cuma itu. Cuma semalam jadi balik. Terus gimana tuh? Jadi ini masih belum selesai tadi. Baru nanti kita ke Risma ya. Gimana coba ceritanya? Jadi waktu saya dikatakan begitu ya. Terus Bapak suruh saya makan buah yang tadi ada pohon di sebelah kanan saya itu. Ronald, anakku kamu lapar. Makan ya, petiklah buah di samping kamu. Lalu saya pas lagi, saya lihat ada buah itu kan, kesempatan nih makan. Bentuknya apa tuh buahnya tuh? Kayak setengah kendi gitu, Pak. Tapi saya nggak tahu apa namanya karena bukan anak IPA soalnya ya. saya. Jadi kayak setengah kendi gitu. Terus saya petik gitu, segenggam tangan saya gitu. Saya pas petik gini, buah itu muncul lagi Pak. Buah yang sama di pucuk yang sama yang saya petik itu. Muncul lagi, toing gitu. Wih, amazing ya, luar biasa. Terus rasa buahnya seperti apa tuh? Mungkin kalau mungkin secara manusia ya, wih ini bisa kaya nih kalau panennya tiap hari kayak gini. Tapi ini nggak jualan kue lagi dong, jualan buah akhirnya nanti. Ada punya pohon kayak gitu. Jadi panennya setiap detik gitu. Setiap detik itu. Oke, terus lanjut. Apa gimana tuh? Jadi ini berasa aja tadi ya. Berasa. Tapi pada waktu saya petik itu lalu saya makan buah itu. Waduh Pak, Dok Bam, itu buah itu segar. Sampai airnya itu keluar sampai di dagu saya sampai mengalir. Bahasa Inggrisnya ngeces. Ngeces gitu. Aduh, saya kaget sampai gini. Saya bilang sama Bapak waktu itu, Bapak segar sekali buah ini. Saya bilang gitu, saya sambil, karena bikin saya segar dan enjoy gitu. Aduh, enak sekali ini gitu kan.
Waktu saya bilang begitu, Bapak langsung berkata begitu. Seperti itulah anakku, aku ingin hidup kamu berbuah. Oh, oke. Manis, segar, dan berkenan di hatiku. Wih, ketika Bapak ngomong ini, belum habis ini makan ini. Langsung kaget. Aduh, ya Bapak, saya mau berbuah. Waktu itu saya udah speechless ya, disuruh makan, tapi perkataan-perkataan itu selalu membuat saya kayak, oh iya saya harus berbuah gitu. Buahnya dihabisin atau? Iya, habis. Habis. Nah, Sambil sambil ngomong, soalnya kalau rasanya kan sayang banget. saya habisin tuh. Segerongkot lagi. Iya, waduh enak banget. Kenyang ya, ngebuah sebesar kendi Iya, soalnya. aduh. Nah, Luar biasa. lalu waktu saya, banyak hal yang di situ ya, seperti saya bercengkrama sama beliau, ngobrol gitu ya sama beliau. Terus beliau ngomong begini sama saya, anakku, aku mau minta tolong sama kamu. Oke, diperjelas. Anakku? Aku mau minta tolong sama Oh, kamu. aku mau minta tolong. Oke. Ya. Go ahead. Saya kaget, kok seorang Tuhan gitu minta tolong sama saya. Terus, ya Bapak, aku mau kamu kembali ya. Aku mau kamu kembali. Kembali lagi ke bumi, Oke. jadi saksiku ya. Sontak saat itu saya kaget, saya langsung bilang ini, Bapak, bila engkau berkenan, izinkanlah aku bersamamu di sini selamanya. Saya menolak pada waktu itu. Lalu Bapak bilang ini, kamu jangan khawatir. Akan kucukupi hidup kamu. Asalkan engkau bersaksi bagiku. Oke. Bilang gitu, bersaksi bagiku. Langsung saya bilang, enggak Bapak. Jangan khawatir. Masih banyak ku dengar anak-anakku berdoa buat kamu. Bahkan istri kamu. Pada waktu beliau ngomong istri, saya tiba-tiba langsung kayak ada memori recall gitu ya. Tiba-tiba saya ingat istri saya ada, masih punya saya istri, ada hubungan gitu ya. Iya. Lalu saya lihat istri Mudah-mudahan saya. tinggal di sana aja deh. Habis makan bola langsung ingat istri, udah ada yang berdoa. Oh, terus Lalu saya ingat istri saya lihat hubungan saya dengan istri saya lihat istri saya lagi berdoa dan menangis. Saya lihat dia lagi berlutut, saya lihat langsung saya kayak terenyuh gitu. Lalu Bapak bilang begini, aku ingin kamu mengatakan kepada mereka semua, aku mau mereka selamat. Bapak bilang itu. Aku gak mau mereka hidup dalam hukum dosa. Wow. Karena aku telah membayarnya dengan harga yang mahal Yes. di kayu salib. This is not a story about me. Kan? Ini bukan lagi cerita kisah tentang Ronald. Ini kisah tentang Tuhan Yesus dalam hidup saya. Dia mau ngomong sama kita semua di sini. Saya bersyukur hari ini bukan saya yang mempromosikan diri saya di tempat ini. Tapi Tuhan ingin ngomong kepada semua yang lagi menonton di tempat ini. Oh, ada Tuhan Yesus yang telah mati di kayu salib. Yang menyelamatkan kita dari hukuman dosa. Kita yang harusnya masuk neraka, dilayakkan di surga. Dan saya baru dapat perenungan pada waktu itu. Ternyata surga itu bukanlah tentang afterlife. No. Ternyata tentang hadirat Dia. Amin. Bayangin, jadi ada sebuah pertanyaan yang menohok sih sebenarnya. Bayangin kalau kita mati nih, masuk, terus dapat kesempatan masuk surga. Terus di surga kita gak ketemu Tuhan. So what we do? Wow, happy ya, surga seperti ini, wah enak ya, tapi gak ada Tuhan. What for? Iya. Kalau saya gak mau, saya bilang saya gak mau. Tapi di mana Tuhan saya berada, itulah surga saya. Bahkan ada yang nanya sama saya pada waktu itu. Pada waktu saya sudah sembuh. Wah beruntung bro, lu bisa ke Taman Firdaus. Jadi ada yang bilang itu bukan surga tapi Taman Firdaus. Lalu saya bilang, iya. Tapi saya bilang Tuhan ada di sini. Saya lihat kok Tuhan ada di samping saya. Ternyata ketika kita merasakan hadirat Tuhan, itulah surga sebenarnya. Ya. Bahkan hari ini pun surga itu ada bersama kita. Jadi gak usah harus nunggu gitu ya. Nunggu kalau wah ternyata Tuhan sudah mendatangkan surga itu dalam hadiratnya yang luar biasa. Nah itu yang membuat saya jadi paham. Dan ada filosofi baru nih dok. Di mana Tuhan saya berada, itulah surga saya. Tapi di mana istri saya berada, itulah rumah saya. Wow. Dan itu membuat, itu membuat saya sebuah pengertian yang baru. Nah, ketika
Tuhan bilang begitu, saya bilang, ya Bapak, saya mau. Waktu Bapak bilang, kamu mau anakku? Ya Bapak, saya mau. Saya berjanji Tuhan, saya bersaksi bagimu. Wow. Lalu Bapak bilang, terima kasih anakku. Wow. Lalu saya dibalik, Amin. tiba-tiba badan saya ditarik dari belakang, lalu saya tiba-tiba saya jatuh dari plafon itu. Dokter masuk ke dalam tubuh saya lagi. Tiba-tiba saya sudah rasakan dinginnya AC, ruangan itu dingin sekali. Saya rasakan ada selang tubuh yang masuk ke dalam tubuh saya. Saya susah ngomong. Tiba-tiba saya udah ngerasain, saya udah lihat tubuh saya gini, saya buka mata saya mulai lihat terangnya berbeda lagi. Udah gak suasana taman lagi. Saya sudah ngelihat banyak tempat tidur di sekitar saya. Lalu saya sudah lihat tangan saya sudah mengkerut, saya sudah melihat badan saya sudah menghitam ternyata. Lalu saya bangun, saya bilang gitu. Lalu 5 perawat itu terkejut melihat saya gitu. Karena lihat kayak seperti mayat gitu yang baru bangun dari matinya gitu ya. Terus langsung kaget gitu. Pakai bahasa Bali itu, Adik Kennedy, pasiennya hidup nih gitu. Pakai bahasa Bali gitu kan. Gimana? Adik Kennedy. Adik Kennedy. Pasiennya hidup nih. Oh, hidup lagi. Baru mereka datang terus mereka lihat nama saya, Ronald. Oh iya Pak Ronald, tidur dulu, istirahat dulu Pak. Anak Bapak, istri Bapak lagi nunggu Bapak di rumah gitu. Cara ngomongnya gitu. Saya bilang, saya berusaha ngomong, ya disembuhkan Tuhan Yesus. Saya bilang gitu. Saya bilang, saya disembuhkan Tuhan Yesus. Saya berusaha, saya untuk berkata, saya Tuhan, saya disembuhkan. Ya Pak, gak apa-apa. Bapak istirahat dulu, saturasinya masih 60 nih Pak gitu. Bapak tidur ya Pak ya gitu. Saya udah mulai, saya tahu kalau saturasi saya tapi saya nggak tahu kalau saya komanya sampai 14 hari. Baru saya tahu pas setelah saya dilepas ventilator saya. Itu kapan waktu dilepasnya itu? Hari keberapa kamu sadar? Hari ketiga atau keempat kalau nggak salah. Okay. Jadi saya dibuka baru ini saya cuma ini ya yang di mulut saya aja yang dibuka. Terus, sakit sekali rupanya. Itu sampai bleeding ya di dalam itu ya. Iya. Aduh itu nggak kayak ada besi gitu yang keluar itu. Aduh saya sakitnya minta ampun. Pas kan ditaruh selang ya? Iya selangnya panjang itu, aduh saya langsung sakit sekali. Tapi nggak bisa ngomong, masih nggak ada suara, hanya sengau-sengau gitu. Tapi dokter itu datang ya, bilang sama saya pakai APD gitu. Pak Ronald ini hidup Bapak ini mujizat. Wow. Nggak ada orang yang bisa hidup dengan saturasi segitu rendahnya gitu. Jadi saya baru ingat pada waktu itu. Momen saya melihat di Tuhan taruh di tangannya di dada saya itu. Saya tahu ternyata Tuhan menjaga semua organ vital saya waktu itu. Ternyata harusnya jantung saya ternyata kecil segini. Harusnya darah itu gak terpompa ke otak, ke jantung, semua gak terpompa dengan baik. Tapi di situ ada tangan Tuhan. Di situ. Nah saya akhirnya mengerti bahwa saya memaknai ya kesempatan hidup saya bersama istri saya hari ini adalah sebuah kesempatan untuk saya bersaksi bahwa Tuhan gak sebatas agama. Tuhan gak menciptakan agama. Betul. Tuhan menciptakan kita yang dikasihinya untuk mengenal Dia, untuk menyatakan Lord God I love you. Tuhan ingin loh dengar kita ngomong, Tuhan Yesus aku sayang sama kamu, cinta sama kamu. Bapa aku sayang sama kamu. Karena engkau lebih mengasihiku. Itu yang membuat saya menyadari bahwa hari ini adalah sebuah kesempatan untuk saya bilang. Saya bersaksi sama istri saya. Hari-hari saya mau mengisi hari-hari saya dengan blessed to be blessed. Memberkati, menjadi saksi. Tadi kita sudah dengar nih, Ronald nih. Iya. Tapi sebetulnya kan lo yang ngomong tadi bahwa kesembuhan itu terjadi karena ada orang-orang di sekitar yang berdoa. Nah ini Risma ini kan orang yang paling dekat. Risma bisa kasih gambar kesaksian doa yang seperti apa ini yang bisa membuat Ronald bisa mengecap surga ini? Apa sih isi doa kamu begitu ampuh kelihatannya? Coba Risma bisa cerita. Kalau soal doa, jujur saat itu saya nggak tahu harus berdoa seperti apa. Bahkan sudah nggak keluar kata-kata lagi. Nggak ada keluar kata-kata. Karena yang saya tahu adalah posisi di mana kenyataan suami saya sudah di ujung maut ya. Jadi saya nggak ngerti maksudnya Tuhan itu apa. Sampai saya itu
harusnya saya tertular gitu kan. Tapi Tuhan izinkan dan kasih karunia Tuhan, saya negatif. Oke. Dan itu sebenarnya saya melihat waktu suami saya ngalamin seperti itu, saya nggak bisa berdoa, mulut saya nggak bisa yang berkata-kata lagi gitu. Yang saya lakukan waktu saat itu, saya hanya lari ke taman, saya hanya bisa nyembah Tuhan. Saya cuma nangis sama Tuhan. Saya cuma nangis sama Tuhan. Udah nggak tahu lagi hati saya yang berbicara gitu. Tapi saya cuma nangis. Hati saya berbicara. Saya ingat bahwa doa yang hati yang hancur. Tuhan suka. Saya bilang, kurang hancur apa lagi ya Tuhan. Hati saya udah remuk, kalau bisa itu udah remuk sekali gitu. Tapi saya cuma menyerahkan hati saya sama Tuhan. Saya bilang sama Tuhan, saya gak tahu lagi apa yang harus saya minta sama Tuhan. Yang saya doakan saat itu. Tapi saya hanya bilang sama Tuhan, Tuhan semua ada di dalam kontrol. Oke. Saya bilang sama Tuhan, semua ini milikmu Tuhan. Bahkan suami saya itu milikmu. Kalau Tuhan izinkan suami saya bisa kesempatan kedua, berarti Tuhan punya rencana atas hidup kita. Tapi kalau Tuhan mau ambil, itu milikmu. Saya udah pasrah saat itu. Dan saya sempat berpikir bahwa gini, pikiran saya hampir berpikir ya, Dok, untuk tentang saya melihat kalau saya itu setiap hari di rumah sakit. Tidak ada henti-hentinya. Saya duduk sampai udah mau selesai jam 6 sore, jam 7 saya balik. Iya. Terus saya lakukan setiap hari. Dari jam berapa itu, Risma? Saya dari pagi? Dari jam 9 gitu. Saya datang. Sebenarnya bisa di rumah kan, Dok. Tapi saya nggak mau, hati saya bilang gini. Saya harus datang ke rumah. Saya harus datang ke rumah sakit. Sampai saya datang aja tanya sama perawat, sampai saya bawain beberapa kue, terus sampai bilang, Ibu nggak apa-apa sebenarnya di rumah sakit aja gitu kan, untuk menjaga juga kondisi tubuh Ibu juga gitu, supaya nggak lelah gitu. Tapi saya bilang enggak, saya mau di rumah sakit, saya bilang gitu. Karena saya berpikir gini, waktu itu yang saya pikirkan adalah kalau terjadi apa-apa kepada suami saya sudah melakukan yang terbaik. Kalau suami saya dipanggil Tuhan, saya tidak menyesal kalau saya sudah melakukan yang terbaik buat dia. Tapi saat itu saya cuma berdoa sama Tuhan. Tuhan, saya minta belas kasih atas hidup suami saya. Dia pasti menang atas maut. Saya nggak menyerah. Dia pasti menang atas maut. Dan saya percaya Tuhan yang akan memulihkan, sekalipun medis bilang itu mustahil, tapi saya percaya tidak ada yang mustahil bagimu. Saya minta sama Tuhan. Seperti anak minta sama bapak merengek-rengek. Tuhan tolong, saya minta terus sama Tuhan. Sampai saya bilang, kalau bisa itu seperti tembok Yoriko sampai hancur ya, saya muter-muterin itu. Saya terus minta, saya minta hatinya Tuhan. Tuhan, saya minta hatimu, belas kasihan buat suami saya, buat saya gitu. Sampai saya bilang terus, saya berkata, saya datang ke sana. Waktu saat itu kondisi dia udah saturasi 30%. Udah saya berdoa itu, saat terus saya berdoa setiap hari, justru malah keadaan suami saya semakin buruk, bukan semakin baik. Nah, saya tuh jujur saya bilang, kok saya berdoa malah semakin buruk ya gitu. Sebenarnya berdoa nggak berdoa sama aja hasilnya kan, kalau di mata dunia seperti itu. Tetapi saya entah kenapa saya percaya bahwa ini pasti ada maksud dan tujuan Tuhan. Gitu. Karena saya bilang gini, kalau Tuhan mau ambil dengan gampang kok. Kenapa dia harus melewati dengan masa seperti ini? Kalau Tuhan mau ambil gampang banget. Kalau Tuhan mau sembuhkan juga gampang sekali. Saya ingat gini, kalau memang waktunya dia selesai di bumi ini dan Tuhan mau panggil, gampang banget caranya Tuhan. Saya melihat caranya gini, saturasi 30 itu waktu dia datang saturasi 30%, harusnya dia udah mati. Saya melihat
secara supranatural Tuhan ya. Maksudnya saya memandang pikiran saya untuk memandang bagaimana Tuhan memandang. Jujur kalau saya memandang secara manusia, jujur itu sudah ya ngapain lu percaya, udahlah pasti mati aja gitu. Tapi saya begini, enggak. Waktu didatang ke rumah sakit saturasi 30%, CT-nya 11. Nah, harusnya saya bisa kena, bisa banget gitu. Iya. Tapi Tuhan melindungin saya gitu. Apa nih maksud Tuhan? Berarti saya harus berdoa di sini buat Tuhan. Oke. Berarti saya harus menjadi tiang bagi suami saya. Bilang gitu. Pasti ada maksud dan tujuan Tuhan dalam rumah tangga saya. Saya bilang begitu sama, saya ingat. Terus saya bilang saat itu saya melihat bagaimana Tuhan, kalau dia datang, suami saya datang dengan saturasi segitu, harusnya dia udah lewat, nggak pakai nunggu-nunggu saat dengan ventilator segala macem, lewat aja. Tapi saya yakin ini ada maksud Tuhan. Iya. Saya bilang gini, Tuhan, aku menyerahkan sepenuhnya sama Tuhan. Dalam kontrolnya Tuhan. Saya percaya suami saya pasti sembuh. Dia menang atas maut. Dan saat itu saya inget banget perawat nelfon saya emergency jam 3 pagi. Saturasinya makin lemah. Saat saya berdoa gitu. Langsung saya gini, tiba-tiba langsung saya bergegas untuk saya datang ke rumah sakit. Saat kondisi seperti itu, saya cuma bilang, Tuhan aku percaya gitu. Dan waktu itu sempat dalam hatiku, kenapa saya sudah berdoa kok malah seperti ini ya. Tapi saya mendengar suara Tuhan bahwa dia lagi bersama. Waktu Tuhan bilang suami saya lagi bersama Tuhan, jujur, berarti selesai dong, finish gitu. Berarti udah selesai dia di bumi gitu. Tapi Tuhan bilang, dia akan kembali. Waktu Tuhan bilang dia akan kembali, saya percaya banget bahwa Tuhan lagi bawa jalan-jalan suami saya. Nah, besoknya saya kamu juga punya perusahaan yang perasaan yang sama. Karena ya? Tuhan ngomong. Saya dengar banget Tuhan ngomong sama saya. Dia pasti kembali. Dan saya bilang, dia kembali. Terus waktu besoknya datang, itu keadaan suami saya waktu sudah di plasma darah, bukannya harusnya semakin baik, malah semakin buruk. Oh, sempat terima plasma juga. Yes, gitu. Dan saat mencari donor juga, itu saya nggak yang bagaimana gitu, tapi saya hanya berdoa sama Tuhan. Kalau Tuhan izinkan suami saya sembuh, pasti Tuhan menggerakkan hati seseorang untuk mendonorkan plasma darah buat suami saya. Yeah. Dan saya bersyukur Tuhan banyak sekali menggerakkan teman-teman serohani untuk mereka broadcast cari plasma darah. Dan banyak sekali orang-orang yang ada yang kenal sama saya, ada yang nggak kenal, mereka datang ke PMI untuk menyumbangkan darah kepada suami saya. Itu sebenarnya karena saya berpikir gini, saya nggak mau capai urusan itu. Semua dalam kontrolnya Tuhan. Kalau saya pikir yang ribet-ribet nggak akan selesai. Tapi pikiran saya adalah bagaimana Tuhan memandang hidup saya, itu aja. Saya melihat gitu, ya udah. Akhirnya saya hanya bisa berdoa dan itu terjadi. Suami saya akhirnya mengalami plasma darah. Waktu dia ngalamin seperti itu, dia masih tetap belum sadar namanya. Tapi saya ingat janji Tuhan bahwa dia akan kembali. Saat Tuhan bilang seperti itu, saya percaya bahwa one day suami saya pasti dia akan sadar dan dia bangun. Dan ini akan menjadi kesaksian. Gitu. Saya bilang gitu sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan, saya tahu ini pasti rencana Tuhan atas hidup suamiku dan saya. Saya tahu bahwa ini adalah bagian rencana Tuhan. Karena jujur itu dalam otak saya itu tidak masuk akal. Karena secara medis pun harusnya udah lewat. Gitu. Oke, yang ini gila nih kesaksiannya keren banget ya. Tapi yang ini saya kemarin gue baru baca nih bro. Jadi waktu murid Yesus tidak bisa menyembuhkan seorang anak yang epilepsi. Terus kan dia balik ke Tuhan kan, guru kenapa kami tidak bisa menyembuhkan anak? Kan Tuhan Yesus gak bilang kamu gak punya iman sih gitu. Ada satu terjemahan mengatakan because of you unbelief. Jadi kita banyak orang-orang percaya yang mengaku kita punya iman, tapi kita punya reservasi nih ruangan yang kita bilang kita gak percaya. Nah ini yang membuat akhirnya tuh rencana Tuhan gak bisa terjadi dalam hidup kita. Karena ada ruangan kecil yang kita sisakan untuk mengatakan bahwa bener gak sih? Bener gak sih? Nah apa yang Risma katakan tadi itu mengkonfirm apa yang saya dapat kemarin dari firman ini. Bahwa memang when you say you have faith in the Lord gitu ya, kita punya iman dengan Tuhan, itu harusnya benar-benar totality. Yes. Komplit. Gak bisa lagi tuh ada ruangan kecil sekecil apapun yang kita sediakan untuk kita
mengizinkan keraguan-raguan itu masuk ke dalam. Iya, benar-benar. Ini baru saya dapat beberapa hari yang lalu sih. Wow. Luar biasa, luar biasa. Iman berarti just trust gitu ya. Jadi Total trust. Iya, jadi Total trust. gue jadi ingat kayak sebuah testimoni kesaksian ya. Suatu hari ini iman ya, artinya apa yang dilakukan sama Risma nih. Jadi gini, ada seorang akrobat. Jadi dia nyebrang dari ini cerita nyata ya, air terjun Niagara. Yang pakai tali kecil itu, Oke. tambang. Terus Ya. dia kemudian bertanya kepada para penonton karena dia itu salah satu peristiwa terbesar tuh dia abad ini ya. Kemudian itu kan di masuk koran waktu itu ya. Jadi nanti bisa dilihat di Google, gue lupa tahun berapa. Kemudian dia tanya sama penonton, kalian yakin nggak bahwa saya bisa melewati ini? Penontonnya katakan percaya. Oke. Kemudian dia jalan di seutas tali ya. Sampai di titik di ujung sana, dia tanya lagi sama penonton. Kalian yakin bahwa saya akan sampai lagi ke sana? Yakin. Oke, kalau yakin siapa yang berani saya gendong? Nah, ketika pertanyaan itu diajukan, nggak ada satupun. Tapi tiba-tiba ada seorang anak muda, anak kecil. Saya. Kemudian digendonglah anak itu. Dan sambil tegang dah tentunya, wah ini gila nih, anak siapa nih, bapaknya siapa nih gini anak nih begininya. Kemudian anak itu begitu yakinnya dan dia begitu tenangnya, kemudian dibopong di atas, kemudian yang akrobat ini dia melewati tali itu kembali dari ujung yang satu yang telah dia capai ke ujung semua. Tiba-tiba ketika kemudian akrobat tadi ya orang ini sampai, yang ditanya pertama kali bukan yang melewati itu, anak ini kecil ini ditanya, kenapa kamu berani? Anak kecil itu berkata gini, ya beranilah karena itu bapak gua. Bapaknya itu Bapak, ya itu bapak. Oh iya. Esensinya bapak. Gua rasa itu iman itu sesederhana itu. Jadi gua rasa ini sesuatu yang bagus ya. Jadi para pemirsa sekalian, ini cerita yang sangat simpel. Percaya dan mempercayai sesuatu itu beda. Ya, kayak saya ya, kayak gue bisa percaya sama supir. Gue punya supir 2 nih. Tapi ketika nanti mau bawa gue keluar kota, gue cuma satu yang gue percaya. Yang satu, aduh gimana ya, kayaknya ragu-ragu. Nah karena kita menaruh nyawa kita kan. Nah jadi kita benar-benar percaya, tapi kita juga harus mempercayai Tuhan untuk melakukan sesuatu. Oke, bro. Jadi moga-moga ini kesaksian ini bisa berguna bagi teman-teman dan semuanya. Karena ini kesempatan yang langka. Ya, saya akan tutup. Ada sebuah cerita di Alkitab dikatakan begini. Ada orang kaya dan orang miskin. Ingat itu? Iya. Ya, kemudian orang kaya ini dan orang miskin dua-duanya sama-sama mati. Yang orang miskin itu ada di pintu gerbang rumah dia. Tiba-tiba yang orang miskin ini ada di pangkuan Abraham. Dan yang orang kaya kemudian dia ada di neraka. Kemudian dia berkatakan kepada Bapak Abraham di situ. Dikatakan, bagi setetes air dong. Karena aku haus sekali. Nggak bisa, ini ada jurang yang begitu jauh. Kemudian oke, kalau begitu izinkan saya tuh kalau saya memang harus menanggung ini, izinkan saya buat kembali supaya saya bisa kasih tahu saudara-saudara saya, keluarga, untuk dia tidak melakukan hal yang sama supaya dia tidak ke tempat ini. Saya akan bayar harganya. Kemudian Tuhan Yesus katakan di dalam perumahan itu nggak bisa. Karena udah banyak nabi-nabi, ada orang-orang yang telah menyatakan cerita itu bahwa neraka dan surga itu ada. Nah tetapi dari kejadian ini sesuatu yang luar biasa. Dan Tuhan telah membawa Bro Ronald ini ke surga dan dibalikin kembali ke sini dengan sebuah misi. Nah kalau sampai yang udah sampai ke surga, kemudian dia ada melihat Tuhan Yesus dan sampai kemari, kalau memang kita juga nggak percaya, wah itu sudah, gua juga nggak tahu mau ngomongnya apa tuh, gitu ya. Tadi satu yang Ronald ngomong itu nyentak juga. Iya. Tadi Ronald ngomong kan pertama kali waktu menginjakan kaki di Firdaus atau di surga itu kan Ronald lihat aliran air itu kan, yang warna-warni itu kan. Ronald tahu nggak tuh ada ayatnya? Nggak tahu saya. Bacain, sampai sekarang saya nggak tahu. Wahyu 22 ayat 1. Kemarin baru gue dapat juga waktu saat gue tulis renungan. Bahasa Inggrisnya bilang begini. Then the angel show me the river of the water of life. The river of the water of life
bright as crystal, flowing from the throne of God and from the throne of the Lamb. Oh, ada ya? Wah, saya baru Ini ada di Informasi juga. ESV, Alkitabnya. Tapi tadi waktu gue sadar, kemarin gue dapat ayat ini, dapat baca ini. Artinya yang Ronald lihat pertama kali itu ada di Wahyu. Iya. Iya. Ya, dan dibilangin the water of life. The river of the water of life. Makasih Pak. Luar biasa. Wow. Ini luar biasa. Sorry. Wow. Ini sangat luar biasa Iya. sekali. Kita Mengkonfirm. beruntung juga nih ya. Bisa beruntung ketemu dia ya. Kami juga beruntung, Ya. terima kasih Iya. banget. Tapi Bisa very dimasak. clear ya, maksudnya kalau saya Iya. benar pesan Tuhan tuh clear bahwa dia senantiasa ada bersama dengan Iya, kita. benar. Ya, dia juga mendengarkan doa-doa kita seperti juga yang dilakukan oleh Risma juga Oke. gitu ya. Dan dia maksudnya memberikan contoh dari apa yang dialami oleh kalian berdua ini ya gitu ya. Iya. Maksudnya berdoa itu ya atau having faith itu ya itu seperti Risma. Iya. Percaya dan mempercayai. Yes. Semua ada di tangan Tuhan, semua ada di kontrol Tuhan. Oke. Luar biasa. Luar Oke. biasa. Wow, nanti kapan-kapan kita ngobrol lagi dalam sebuah talk show ya dengan judul Second Chance lagi. Jadi Ya. kesempatan kedua. Jadi saya berpikir bahwa biar kiranya semua pemirsa, teman-teman ya siapapun yang mendengar kesaksian ini bisa membuka hati. Jangan tunggu nanti pas kita melek gitu kita ada di tempat yang kita tidak mau. Gitu, ini bahaya loh. Itu udah nggak bisa balik lagi soalnya. Ya Iya. antara kehidupan dan kematian itu hanya sebatas tidur. Iya. Ya saya ini gue nih dilatih nih sebagai dokter nih untuk percaya hal-hal yang sifatnya ilmiah sebetulnya. Tetapi melihat bagaimana mujizat demi mujizat yang terjadi di kamar praktek, yang terakhir kita dengar, yang dibutuhkan hanya satu kata, trust, percaya, faith. Ketika kita percaya bahwa Tuhan itu ada dan Dia akan memberi upah, saudara. Baik kalau begitu. Ya, satu hal juga nih Oh, bro, gimana, bro? ya Gimana? dari apa yang kita dengar hari Iya. ini, ya kita belajar bahwa jangan sia-siakan hidup kita yang ada sekarang. Gitu. Second chance yang diberikan, Bisa. kesempatan yang orang juga nggak pernah terima second chance. Ya. Kayak saya, Hmm. kayaknya harus bertobat dan bilang kita tidak bisa lagi menyia-nyiakan hidup kita, tapi Wow. kita harus pakai hidup kita Iya. untuk bisa memuliakan nama Tuhan. Yes. Gue setuju. Gue setuju banget. Ya. Gua setuju. Dan jangan lupa, kalau nyari istri yang kayak gini nih. Ya, tapi dia stoknya udah habis nih ya. Oh, masih ada di luar ya. Kalau yang suka berdoa, bukan hanya cantik, tapi ngeri doanya. Saya waduh ya, mau balik Tuhan. Ya, gila, ya. Makanya jangan takut dengan istri yang suka ke salon, Oh. tapi takut sama istri yang lagi pegang tangannya gini berdoa Tuhan. Oh, iya, Itu langsung siap gerak gitu. Ngeri. Bahasa belanja biden. Iya, orang Bali kan doa. Ya. Oke. Sing Bani. Oke saudara, terima kasih juga buat Tuhan Yesus yang udah ada bersama-sama dengan kita. Amin. Tuhan segala Yes. kemuliaan buat hanya bagi namamu. Yes. Dan berikan kita semua, baik saya sendiri, Bro Yungki, Ronald, Risma, untuk kesempatan kedua ini. Kami semua orang-orang yang hanya karena kasih karunia dan kita berjanji ya bro ya. Barang-barang ini Tuhan beri kita kekuatan lah untuk Yes. bisa Benar. mengakhiri pertandingan selama kita di bumi yang sementara ini. Yes. Ya gue juga pengen nyicip buahnya tapi belum saatnya soalnya. Oke, kita berdoa ya. Oke, kalau gitu biar Ronald akan berdoa. Yes. Oh, baik. Betul ya, silakan Nat. Yo. Terima kasih. Terima kasih Tuhan atas segala kesempatan yang Kau berikan untuk kami boleh bersaksi Tuhan. Biarlah di platform ini Tuhan banyak mata, banyak telinga, yang jiwa-jiwa yang mendengar kesaksian kami. Mereka disentuh oleh Tuhan. Mereka merasakan ada Tuhan di samping mereka Tuhan. Ada Tuhan yang tidak pernah jauh tangannya dalam hidup kita. Orang yang percaya pada Dia, yang mengandalkan Dia dan mengasihi Dia. Tuhan, Engkau Tuhan yang baik. Yes. Sungguh Engkau Tuhan yang baik. Engkau Immanuel Tuhan. Tuhan di tengah-tengah kami saat ini Tuhan. Saya nggak tahu, mungkin saat ini yang sedang menonton dalam keadaan yang tidak baik. Yang membutuhkan Tuhan. Yang saat ini sedang sakit, bahkan sakit corona, covid Tuhan. Di tengah tempat tidur mereka. Bapa, Engkau hadir di tengah mereka. Sentuh mereka Bapa. Pulihkan mereka Bapa. Aku percaya Tuhan di tengah-tengah saat pandemik ini Tuhan. Kematian-Mu gak pernah sia-sia Tuhan.
Engkau bangkit, Engkau hidup Tuhan. Engkau menyatakan kesempatan bagi kami Tuhan untuk melakukan kebenaran, untuk mengatakan Engkau sungguh baik, Engkau sungguh baik. Terima kasih Bapa, berkati Tuhan setiap kami Tuhan, berkati tempat ini Tuhan, saat ini Tuhan, berkati platform ini Tuhan, YouTube channel ini Tuhan, dan semua Tuhan yang saat ini menjadi bagian berkat untuk menyatakan bersaksi bahwa Tuhan adalah Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Engkaulah terang jalan dan kebenaran, bahkan Engkaulah kehidupan itu sendiri. Engkau Tuhan yang setia atas hidup kami, Engkaulah Aba Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Amin. 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 Oke, selamat. Thank you bro. Ya, oke, Thank you, kita Bro akan Ronald. berjumpa Terima- lagi. Thank you, Brother. thank you. Di Terima episode. kasih. Oke bro, thank you ya. Thank you. Oke, Risna terima kasih. Bro Yunggi, thank you. Thank you. God bless you, bye-bye. Thank you so much. Bye. God bless you.